Sejak pendidikan dasar, kita selalu diajarkan bahwa bumi tempat kita berpijak mengorbit pada sebuah bintang yang bernama matahari. Akan tetapi, lembaga antariksa Amerika NASA mengatakan sebaliknya. NASA menuturkan jika diagram dan animasi yang menunjukkan orbit planet-planet sedikit menipu, atau lebih tepatnya, terlalu menyederhanakan. Faktanya, terdapat konsep penting bernama barycenter. Meskipun matahari adalah objek terbesar di tata surya, dengan massa sekitar 1048 kali massa Jupiter, gravitasi adalah jalan dua arah. Sama seperti bumi yang memberikan tarikan gravitasi pada manusia, manusia juga memberikan tarikan gravitasi yang jauh lebih kecil pada bumi. Hukum ketiga Kepler menjelaskan hubungan antara massa dua objek yang saling berputar, mengelilingi satu sama lain dan penentuan parameter orbit. Jelas NASA dikutip dari EFL Science. Pertimbangkan bintang kecil yang mengorbit bintang yang lebih masif. Kedua bintang sebenarnya berputar mengelilingi pusat massa yang sama, yang disebut barycenter. Hal ini berlaku tanpa memandang ukuran atau massa masing-masing objek yang terlibat. Mengukur gerakan bintang di sekitar barycenter dengan planet masif adalah salah satu metode yang telah digunakan untuk menemukan sistem planet yang terkait dengan bintang-bintang yang jauh. Untuk menyederhanakannya, bisa dikatakan bahwa planet-planet mengorbit matahari. Akan tetapi, barycenter objek-objek tata surya biasanya berada di dekat matahari. Mengingat bahwa barycenter tersebut menyediakan massa paling banyak, tetapi berkat orbit dan pengaruh raksasa gas planet Jupiter dan Saturnus, barycenter jarang benar-benar berada di dalam matahari. Akibatnya, bumi saat ini tidak mengorbit suatu titik di dalam matahari, karena barycenter berada di luarnya. Bumi mengorbit titik itu di luar angkasa, bukan matahari. Dalam perspektif Islam, bumi berotasi dan berevolusi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Matahari juga memiliki fungsi lain dalam perspektif Al-Quran, yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sumber cahaya, sebagai petunjuk waktu sholat, sebagai petunjuk atas bayang-bayang, sebagai perhitungan. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Pernyataan Al-Quran ini menandakan bahwa bumi berotasi. Sebagian dari bumi mengalami siang karena ke wilayah yang membelakangi matahari yang sedang mengalami malam. Demikian pula sebaliknya. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputarnya planet bumi pada sumbuhnya, terlihat dari arah barat ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbuh atau porosnya, setiap daerah di permukaan bumi mengalami siang dan malam, walaupun dengan panjang siang dan malam berbeda-beda. Masa rotasi bumi pada porosnya dalam hubungannya dengan matahari adalah 23 jam 56 menit. Gerakan melingkar mengelilingi matahari terjadi selama setahun, yakni 2365 hari, sehingga revolusi bumi mengelilingi matahari tidak pas dengan gerakan bumi pada sumbuhnya. Berdasar hal ini,
Kita memiliki tahun kabisat yang terjadi setiap 4 tahun sekali kecuali pada hitungan 100 yang tidak dapat dibagi 400. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi, selain perputaran bumi pada porosnya. Kala revolusi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 3651 per 4 hari. Sepanjang bumi berevolusi, rotasi bumi tidak selalu tegak lurus terhadap bidang ekliptika melainkan berosilasi dengan kemiringan yang membentuk sudut hingga 23,50 derajat terhadap matahari. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang membelah kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan garis khatulistiwa.